Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati seluruh jamaah dan seluruh masyarakat, saya mungkin merang saya boleh hormati, saya boleh saat ini mungkin membahas tentang lanjut sebesar saja ini rukun iman ya. Semuanya sudah tahu ya, arkanul iman ini ada rukun iman sita itu di atas 6. Satu, antumina billah, iman kepada Allah wa malaikatihi dan malaikat Allah, wa kutubihi, kitab Allah, wa rusulihi dan rasul Allah. Yang terakhir, wa bil yaumil akhir dan hari akhir, wa bil qadri khairihi wa syarrihi Allah, dan iman kepada qadar dan qadar. Itu sudah selesai. Cuman saya baca ini supaya nanti urut. Insyaallah kalau begini barokahnya jelas. Baru masuk setelah ini bab tentang taharah nanti ya. Saya bercerita sedikit tentang iman ini. Kita sudah kemarin menjelaskan tentang iman, bahwa iman itu tidak hanya cukup di lisan, tapi juga iman hati dan tindakan. Jadi iman itu ketika kita ngocak sampai kopi ngocak asyhadu an la ilaha illallah, bibir ngocak berarti ya hati kita beriktikad, mengakui, meyakini bahwa saya sembah kepada Allah. Tetapi iman itu belum sempurna, mesti kita buktikan dengan tindakan. Jadi ada 3 unsur paling tidak. Kita apakah sudah beriman, sudah Islam? Iya, sudah Islam, dikatakan sudah iman, tetapi imannya seperti apa dulu? Kalau sudah bersyahadat secara lisan, iya orang itu orang Islam, orang yang beriman. Tetapi imannya belum sempurna kalau belum dibuktikan dengan berupa tindakan. Tentu iman nabula bi ajuran kafir neka harus dibuktikan kalawan. Terus nomor 1. Iman kepada Allah. Nah, jadi Allah itu paling tidak yang kita perlu saya jelaskan. Allah itu kok sembah. Malaikat Allah itu kayak yang disembah. Seperti apa Allah? Enggak tahu. Saya buktikan sekarang ya. Ini begini. Ini tas ini ada enggak? Ada. Kalau tas ini ada, kalian yakin enggak kalau tas ini ada yang membuat? Ini ada sendiri atau ada yang membuat? Yang membuat kira-kira orangnya ada atau orangnya tidak ada? Ada. Pasti Nah, begitu juga Allah itu wujud. Tetapi seperti apa wujudnya Allah? Tidak perlu ditanya. Tetapi bukti adanya Allah, adanya alam. Alam yang sebesar ini enggak mungkin jadi sendiri. Pasti ada yang mengadakan, yang menciptakan, yaitu Allah. Atas saja boleh siapa? Apa boleh masalah? Apa boleh alam pasti. Nah, itu. Yang terakhir setelah iman kepada Allah, malaikat, berarti sepuluh. Kitab Allah ada 4. Apa kitabnya? Zabur, Injil, Taurat, Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an itu adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Terus beda orang, ini ada kitab Injil, bagus. Kitab Zabur, bagus. Kata Nabi, bagaimana kalau ada orang sekarang pegang kitab Injil? Apakah kita ini dustakan? Padahal kitab Injil juga diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kitab Taurat kepada Nabi, Injil kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Isa. Nabi Daud, oke. Al-Quran ke-5. Kalau ada orang sekarang itu bawa kitab seperti itu, bagaimana sikap kita? Kata Nabi, la tukadzibuhu jami'an wa la tusaddiquhu jami'an.
jangan dipercaya seluruhnya, tetapi kita juga jangan mendustakan seluruhnya. Kenapa? Karena kitab Zabur, kitab-kitab selain Al-Quran sudah mengalami perubahan. Kita nggak boleh percaya seutuhnya juga, tapi tidak boleh kita mendustakan. Kenapa? Karena kitab yang 3 tadi itu semuanya diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya. Sekarang yang asli, yang paling asli, yang nggak bisa ada perubahan dan tetap hari ini di seluruh dunia hanya Al-Quran. Al-Quran itu tidak pernah mengalami perubahan. Kalau begitu isinya benar. Apa yang disampaikan Al-Quran itu pasti benar. Jadi iman kepada Allah, malaikat, Rasul 25 ya. Rasul jumlahnya berapa? Sakemi, Adam, Idris, kemudian hari akhir. Nah, iman kepada hari. Kak, ingat nampak hari akhir kan gitu ya. Hari akhir itu adalah hari nanti setelah kehidupan. Begini sederhananya ya. Sederhananya mau oleh one, udah pimpinlah pun lah beresione. Audit ini kan beda tahapannya. Audit pertama ada di mana? Dalam tabu. Oh ini empat. Sadar enggak kalau kita pernah hidup dalam perut? Sadar enggak? Enggak sadar kan? Tahu-tahu setelah keluar, oh kita ini sadarnya setelah kita besar. Setelah kehidupan dunia, ada enggak kehidupan lagi? Ada, yaitu kehidupan alam barzah atau alam kubur. Rangkaian mate. Ingat enggak kalau kita ini hidup di dunia begini, berteman begini, kira-kira lah. Kira-kira. Lata enggak, mate. Kita tahu-tahu, ternyata ini kita masuk dunia lain, dunia baru. Kalau di situ amalnya baik, maka dia itu mendapatkan kenikmatan. Kalau jelek, dia itu dapat siksa. Habis itu alam lagi. Alam setelah itu baru nanti, setelah kiamat, ya baru nanti ada amal dihisab, amalnya ditimbang. Setelah itu kita lewat Siratal Mustaqim. Iya, boleh Siratal Mustaqim lewat apa ini? Ya jembatan. Setelah itu, ya Siratal Mustaqim. Setelah itu baru masuk surga atau neraka. Nah ini proses kehidupan begitu lama. Sekarang kita tanya. Saya sampai semua itu mikir, kayak apa kehidupan? Nggak perlu dibayangkan. Sederhananya begini. Untuk membuktikan bahwa akhirat ada. Kira-kira ya, kalau ada sekarang orang penjahat, sejahat-jahatnya, kalian disakiti, kalian itu kemudian ada pencuri, ada perampok, ya kan? Kemudian setelah mati, tidak ada kehidupan lagi. Yang paling untung siapa kalau begitu? Orang jahat beruntung nggak? Kalau nggak ada kehidupan, ya tentu yang beruntung adalah orang jahat. Kalau setelah mati tidak ada kehidupan, tetapi Allah itu adil. Apa keadilannya? Nanti di pengadilan akhirat akan dibuktikan. Yang jahat dia itu akan menerima kejahatannya, yang baik akan menerima kebaikannya. Kalau di situ ada nggak orang bohong? Nggak ada yang bohong. Kenapa? Karena rekaman dunia nanti semuanya ditayangkan di akhirat. Oh ini Hafid Rashid ini norok ngaji. Nanti kalau setelah ditayangkan ketemu, oh Pak Haji pernah ikut haji, pernah norok ngaji, pernah haji. Disetel lagi nanti filmnya kita di dunia. Bisa nggak kita bohong? Ya nggak bisa. Semua orang nonton semua. Itu ada Pak Haji, itu alhamdulillah pernah haji. Oh bagus, senang. Yang nonton semua orang manusia. Satu persatu disetel nanti. Capek nggak kira-kira kita nunggu? Ya pasti capek. Selama nunggu itu kita hanya mikir, bila kok sudah Pak ini, bila ada saat mau dihisab. Dihisab itu amalnya dihitung semua. Amal baiknya, amal jeleknya semuanya dihitung kemudian ditayangkan semua. Kok bisa? Ya bisa. Sekarang saja dunia ini orang bisa merekam orang. Suara kita hari ini kita bisa rekam. Apa boleh
Pangeran kira-kira mampu enggak merekam kita ini? Ya pasti, saya begini-begini direkam. Lah ini, tiba-tiba misalnya ini ya, apa namanya? Rofik misalnya, oh pernah nyornik misalnya gitu kan, misal ini. Oh, nanti setelah ditayangkan di akhirat, bisa enggak bohong? Enggak bisa bohong. Makanya orang yang paling baik nanti ditayangkan nanti adalah orang yang ikut ngaji, orang yang rajin ketika ditayangkan, aku jeung melolo Rofik. Ngaji melolo itu masuk surga, masuk. Artinya apa? Kita ini nggak perlu menyesal, nggak perlu merasa rugi. Ada orang jahat ke kita terima. Tidak apa-apa, biar Allah nanti akan membalas. Ada orang jahat, itu cek jahat tak? Tidak usah, biar. Yang penting modal kita berdoakan, mudah-mudahan kalau orang jelek segera dapat hidayah. Yang penting kita tetap jadi orang yang baik. Kenapa? Yang jelek dia akan menerima balasannya sendiri. Jadi kayak koruptor, saya korupsi uang negara apa itu, jangan dikira enak. Di dunia hanya sesaat. Itu yang penting. Kita meyakini bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Seandainya dibandingkan kehidupan dunia ini bagaikan ini loh, setetes air, kemudian itu dari samudra, air samudra yang begitu luas, kehidupan dunia itu hanya seperti setetes air samudra. Artinya apa? Kehidupan yang panjang itu adalah nanti setelah kematian. Dan kita yakin itu, ya yakin. Kenapa? Karena di dunia apa yang kita lakukan pasti ada balasannya. Jadi nggak perlu merasa kok malah ini melolo tak apa. Yang penting kita ikhlas, nanti akan dibalas oleh Allah. Nanti ada pengadilan yang maha adil. Di dunia bisa bohong, tetapi di akhirat nggak bisa bohong. Lanjut, wa makna dari Allah la ma'budi hakim bi Allah. Lah ini